Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya, hari ini perkenalkan, nama saya Mahendra Eka Putra. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Bhinneka PGRI Tulungagung. Oke, di sini saya akan memenuhi tugas saya dengan melakukan kegiatan PLP di SMAN 1 Rejotangan Tulungagung. Oke. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Kalau kalian semoga sehat-sehat selalu. Sebelumnya hari ini apa ada yang tidak masuk? Kalau masuk semua, terima kasih. Oke, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, sebelumnya di sini saya akan mengajar mata pelajaran ekonomi. Nah, di sini untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang materi ilmu ekonomi. Untuk teman-teman semua ada yang sudah tahu apa itu ilmu ekonomi? Kalau belum ada yang tahu, saya akan menjelaskan ilmu ekonomi. Di sini ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan. Dengan itu seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh dari lingkungannya. Ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang banyak dengan sarana penemuan yang terbatas. Nah, apa itu ilmu ekonomi? Ada yang tahu semuanya di sini? Nah, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Dengan mempelajari ilmu ini, maksudnya mempelajari ilmu ekonomi ini, kita bisa memprediksi tindakan manusia ke depannya, yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, kemudian penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran, kebijakan sumber daya manusia, hingga membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat ilmu ekonomi. Yang pertama itu manfaat ilmu ekonomi memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. Yang kedua, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Ketiga, membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. 4. Membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Untuk yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi dan global. Untuk penjelasan selanjutnya masih berkaitan dengan ilmu ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Nah, terdapat dua ruang lingkup ilmu ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sebelumnya kalian sudah pernah dengar ini yang dinamakan apa itu ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ekonomi mikro atau microeconomics. Ilmu yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Analisis ekonomi mikro menggunakan analisis konsumen atau dalam menggunakan pendapatannya
dan produsen atau dalam menawarkan barangnya dalam bentuk dalam pasar. Ekonomi mikro juga disebut sebagai teori harga karena inti dari ekonomi mikro adalah penentuan harga. Untuk yang kedua, ekonomi makro atau macroeconomics. Nah, ilmu ekonomi makro mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro dikenal juga sebagai teori pendapatan karena inti ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatannya. Masih di materi yang pertama ilmu ekonomi, di sini kegiatan ekonomi. Nah, untuk materi selanjutnya ada kegiatan ekonomi. Penjelasan selanjutnya maksudnya. Untuk yang pertama di kegiatan ekonomi ini ada produksi. Produksi ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang. Barang juga maupun jasa. Contohnya itu ketika penjual tas mengubah kain menjadi tas buatannya. Terus penjual tas tersebut melakukan kegiatan produksi karena menghasilkan barang dan jasa tersebut. Untuk yang kedua, di kegiatan ekonomi ada konsumsi. Nah, di konsumsi ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya itu penggunaan bensin, bensin, solar. Intinya bahan bakar itu untuk bahan bakar kendaraan. Mungkin ya seperti itulah contohnya untuk kegiatan ekonomi yang konsumsi. Untuk yang ketiga ada distribusi. Nah, di distribusi ini merupakan kegiatan penyebaran barang dan jasa yang diproduksi. Misalnya distribusi yang dilakukan untuk membawa beras dari desa A ke kota B. Nah, untuk memenuhi kebutuhan warga kota A akan beras tersebut. Untuk sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Masih di seputar ilmu ekonomi. Nah, di sini macam-macam sistem ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi penting harus dipelajari untuk mengetahui kondisi dan situasi ekonomi setiap negara, termasuk ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi dibuat untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah kenegaraan dalam bidang ekonomi. Nah, di sini lalu apa saja jenis sistem ekonomi yang dimaksud tersebut? Ada yang tahu untuk teman-teman hari ini? Apa saja sistem ekonomi yang dimaksud? Dan apa saja karakteristik yang dimilikinya? Teman-teman ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, saya akan melanjutkan. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional menjadi sistem ekonomi yang paling konvensional sekaligus terkuno di dunia. Dalam prakteknya, produk yang dihasilkan dan dijajankan di pasar merupakan produk hasil langsung dari keyakinan, tradisi, adat istiadat, agama, dan sebagainya. Masih banyak negara-negara di dunia yang menerapkan sistem ekonomi tradisional. Biasanya daerah tersebut berupa pedesaan. Terus negara-negara dunia
kedua atau ketiga, dan daerah yang berhubungan erat dengan tanah melalui sektor pertanian. Pemerintah di bawah sistem ekonomi tradisional bisa merasakan beberapa keuntungan, seperti minim limbah di kawasan terkait, terjalinnya hubungan erat antar anggota masyarakat, serta mampu menimbulkan kepuasan sosial. Namun di sisi lain, penerapan ekonomi tradisional membuat negara tidak menikmati beberapa fasilitas yang terpusat teknologi hingga metode kedokteran barat yang super modern. Yang kedua, ada sistem ekonomi komando. Nah, di sistem ekonomi komando ini merupakan sistem ekonomi yang sebagian besar dikendalikan langsung oleh kekuatan pusat atau dikendalikan oleh pemerintah. Jenis sistem ekonomi ini relatif berkembang dengan baik apabila suatu negara penganutnya mempunyai sumber daya berharga dalam skala yang besar. Dalam hal ini, pemerintah akan mengatur segala tindak produksi sumber daya tersebut, termasuk saat perencanaan pengadaan produk, kebutuhan peralatan produksi, hingga fasilitas yang diperlukan untuk memperoleh sumber daya tadi. Nah, keuntungan utama dari sistem ekonomi ini adalah ratanya pendapatan per kapita masyarakat, harga barang nasional yang lebih stabil, serta terciptanya pasukan yang sehat dari sumber daya milik negara. Namun pelaku pasar dalam sistem ekonomi ini tidak bisa mengembangkan kreativitas secara bebas, tidak memiliki hak milik atas suatu aset produksi, serta mempunyai keuntungan yang cenderung minim. Yang ketiga, ada sistem ekonomi pasar. Di bawah kebijakan sistem ekonomi pasar, pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam pengendalian sumber daya vital, barang berharga, ataupun juga segmen utama di sektor perekonomian lainnya. Akibatnya, para pelaku usaha bisa unjuk kreativitasnya dengan bebas, meraup keuntungan seoptimal mungkin. Juga adanya kemudahan bagi pebisnis baru yang memasuki pasar. Sayangnya dalam pelaksanaannya ini ada banyak pelaku usaha yang tamak, yang hanya mementingkan keuntungan pribadinya. Di samping itu juga muncul berbagai tindak monopoli dari pembisnis besar. Untuk yang keempat, sistem ekonomi campuran. Di sini sistem ekonomi campuran atau yang juga akrab disebut sebagai dual ekonomi pada dasarnya merupakan kolaborasi dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando, di mana prakteknya pasar akan bergerak sesuai dengan program pasar bebas. Hanya saja saat terjadi suatu hal yang tidak bisa membaik hanya dengan mengendalikan mekanisme pasar, pemerintah akan turun tangan membentuk kebijakan demi mengendalikan kondisi yang ada. Menariknya, hak ini atau hak milik ini hak milik perorangan dalam sistem ekonomi campuran tersebut. Meski sumber daya terbatas yang sifatnya kebutuhan nasional bakal dikendalikan langsung oleh pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pasar dalam ilmu ekonomi. Nah, jenis-jenis pasar dalam ekonomi di sini, yang pertama ada jenis pasar berdasarkan jenis barangnya. Berdasarkan jenis barangnya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar homogen dan pasar heterogen. Yang pertama, pasar homogen, yaitu pasar yang menjual suatu jenis barang saja. Contohnya yaitu pasar burung. Nah,
Untuk yang kedua, pasar heterogen merupakan pasar yang menjual berbagai jenis barang. Contohnya ada pasar swalayan. Untuk selanjutnya yang kedua ada jenis pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya. Di jenis pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya di sini ada yang pertama pasar harian, seperti misalnya sembako, alat mandi, dan lainnya, sembako, alat mandi dan sebagainya. Di sini tidak akan menemukan barang-barang yang aneh seperti shockbreaker motor dan tentunya barang-barang yang aneh lainnya. Contohnya pasar harian seperti pasar tradisional. Untuk yang kedua ada pasar mingguan. Jenis pasar seperti ini dapat kita temui di beberapa kota, seperti halnya yang ada di Tulungagung ini. Di sini itu terdapat pasar yang setiap minggunya selalu ramai pengunjung, seperti pasar Kliwon yang berada di daerah Kalangbret, Kauman, Kecamatan Kauman. Kemudian juga ada pasar Wage yang terdapat di daerah pertengahan kota, dan masih ada banyak pasar-pasar yang lainnya. Untuk yang ketiga itu pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan. Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan di pasar bulanan adalah barang-barang khusus dan tersedia dalam jumlah banyak. Pasar ini biasanya terjadi karena momen-momen tertentu yang muncul setiap bulan. Contohnya pasar-pasar yang muncul di depan kantor pos, ketika tiba di pembayaran pensiun. Selain itu ada juga pasar di depan pabrik yang ada saat masa karyawan gajian. Untuk selanjutnya pasar tahunan. Pasar tahunan di sini biasanya berlangsung di kota-kota besar. Barang yang diperjualbelikan pun bukan kebutuhan sehari-hari, tapi biasanya bisa saja barang yang dibutuhkan semua orang, misalnya mesin fotokopi, pameran mobil, alat-alat percetakan, dan lain sebagainya. Salah satu yang cukup terkenal adalah Pekan Raya Jakarta, atau di Yogyakarta ada juga contoh pasar tahunan, yaitu pasar Sekaten. Untuk selanjutnya jenis pasar berdasarkan luas dan lingkupnya. Untuk yang pertama ada pasar setempat. Nah, pasar setempat adalah jenis pasar yang berada di suatu wilayah tertentu dan pedagang atau pembeli di pasar itu merupakan warga di wilayah tersebut. Sehingga pasar ini kebanyakan dikunjungi oleh masyarakat di wilayah tersebut. Untuk barang yang diperjualbelikan tentunya masih berhubungan dengan kebutuhan pokok. Contohnya itu pasar setempat diantaranya pasar pojok yang berada di desa Pojok Campur Darat, kemudian pasar Boyolangu, terus pasar Bandung yang berada di Bandung Tulungagung, dan pasar Ngentrong. Nah, di sini untuk pasar berdasarkan luas ruang lingkupnya ada yang selanjutnya pasar daerah. Pasar ini sebenarnya mirip dengan pasar setempat, tapi ruang lingkupnya sedikit lebih besar. Pasar ini cenderung melingkupi wilayah kabupaten atau kota dan provinsi. Biasanya pasar berukuran besar dan menjadi ikon dari daerah tersebut. Contohnya yaitu pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, dan pasar Johar di Semarang. Pasar berdasarkan luas dan ruang lingkupnya ini, untuk penjelasan selanjutnya ada pasar nasional. Pasar nasional di sini meliputi wilayah suatu negara tertentu.
Contohnya seperti pasar uang dan pasar modal di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, untuk pasar selanjutnya ada pasar internasional. Di pasar internasional di sini merupakan jenis pasar yang pembeli dan penjual berasal dari seluruh dunia. Misalnya pasar tembakau di Bremen atau di Jerman, kalau ada yang tahu. Terus pasar karet di New York, pasar kopi di Santos, Brazil, dan pasar intan di Amsterdam. Untuk yang keempat, jenis pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Di sini yang pertama pasar sumber daya produksi. Nah, di pasar sumber daya produksi ini merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang faktor produksi seperti misalnya bursa tenaga kerja. Untuk selanjutnya pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi ini memperjualbelikan barang-barang konsumsi. Pasar tradisional yang biasa didatangi untuk membeli sayur mayur dan ya sayur mayur, buah-buahan termasuk dalam ke pasar ini. Untuk yang kelima, jenis pasar berdasarkan jenis transaksinya. Yang pertama ada pasar konkret, pasar yang penjual dan pembelinya bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Contohnya yaitu di pasar tradisional dan swalayan. Yang kedua ada pasar abstrak. Pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu langsung, tapi tetap bisa melakukan transaksi. Contohnya penjualan online, toko-toko online maupun juga toko online shop. Untuk sampai di sini, teman-teman semua ada yang ditanyakan atau masih bingung? Kalau masih bingung, saya akan mengulanginya sekali lagi. Kalau sudah mengerti semua, saya ucapkan terima kasih kalian sudah datang semua untuk hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berhubung waktunya sudah selesai, saya akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat terus belajarnya dan tetap selalu jaga kesehatan. Untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.